Chen Ping mengabaikan para biksu yang panik dan mengeluarkan guci jiwa setinggi setengah manusia dari alur dengan tangan kanannya. Jejak api hitam dan putih muncul di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh guci jiwa. Api itu mungkin tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan besar. Pola-pola jiwa di permukaan toples jiwa itu langsung retak, dan beberapa benang jiwa berwarna biru muda melayang keluar. Begitu bersentuhan dengan udara, benang-benang itu terbang menjauh bagai burung yang ketakutan. Itulah sisa jiwa seorang kultivator yang jiwanya telah lama tercabut. Tanpa inang, ia hanya bisa mengembara tanpa tujuan. Mereka melayang di udara, seolah mencari rumah mereka. Itu, benang jiwa, kata seorang lelaki tua berambut putih dengan suara gemetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Chen Ping sebelumnya memang benar. Mereka tidak membuat terobosan sama sekali, tetapi jiwa mereka telah tersedot. Hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa menyalahkan diri sendiri, dan dia membenci dirinya sendiri karena begitu mudahnya mempercayai kata-kata biksu berjubah emas itu. Rekan Taois, tolong bebaskan jiwa kami. Biksu setengah baya yang sebelumnya terharu hingga menitikkan air mata, kini berlutut dan bersujud kepada Chen Ping berulang kali. Dahi pria itu membentur tanah dengan suara, bang-bang, dan tak lama kemudian darah mengucur keluar. Para biksu lainnya pun bereaksi dan berlutut, menangis dan memohon, kami tahu kami salah. Mohon ampuni kami, sesama Taois, dan kembalikan jiwa kami. Suara mereka dipenuhi keputusasaan dan permohonan, berharap untuk memperbaiki kesalahan mereka. Chen Ping menatap para biksu yang berlutut dan memohon, tanpa sedikit pun rasa kasihan di wajahnya. Api muncul di ujung jarinya lagi, dan kali ini, api langsung menyelimuti guci jiwa. Saat ia berlatih teknik konsentrasi hati di dalam tubuhnya, benang-benang jiwa milik para pendeta altar pengumpulan jiwa di dalam guci jiwa turut terekstraksi sedikit demi sedikit, berubah menjadi aliran energi jiwa murni yang mengalir ke dalam tubuhnya melalui ujung jarinya. Teknik jantung konsentrasi Chen Ping dapat memurnikan semua hal, jadi jiwa-jiwa ini juga dapat menjadi sumber daya untuk kultivasi Chen Ping. Karena orang-orang ini tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bagaimana menghargai orang baik, Chen Ping tidak perlu menyelamatkan mereka. Auranya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan api hitam putih di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Api itu bagaikan bintang yang menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Auranya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan api hitam putih di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Api itu bagaikan bintang yang menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kau, apa yang kau lakukan? Itu jiwa kami. Melihat ini, mata seorang kultivator langsung memerah, berusaha menerkam, tetapi tertahan oleh tekanan Chen Ping dan hanya bisa mengamuk tanpa daya. Tubuhnya terus berputar dan berputar, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan yang menindas itu. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami tahu kami salah. Teriak biksu lain, suaranya penuh keputusasaan. Air mata menggenang di matanya dan mengalir menuruni pipinya. Chen Ping menutup telinga dan terus menyerap energi jiwa. Para biarawan ini jelas memiliki kesempatan untuk melihat konspirasi tersebut, tetapi mereka dibutakan oleh obsesi untuk menerobos dan bahkan berbalik melawannya. Sekarang mereka berakhir seperti ini, yang sebenarnya bukan salah mereka sendiri. Meski dalam hatinya dia merasa sedikit iba, dia lebih kecewa kepada para pendeta itu. Setan, sekalipun aku mati, aku takkan melepaskanmu. Pria berjanggut itu mengumpat dengan marah, matanya penuh kebencian. Matanya seolah ingin memakan Chen Ping hidup-hidup, tetapi dia tidak berdaya berbuat apa-apa. Mata Chen Ping berubah dingin dan dia menyemburkan api. Api itu bagaikan naga api, yang langsung melahap lelaki kuat itu. Pria kuat itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia dilalap api dan berubah menjadi genangan abu dalam sekejap. Para biksu di sekelilingnya seketika terdiam, tak seorang pun berani mengumpat lagi, dan mereka semua gemetar ketakutan, menatap Chen Ping dengan mata penuh ketakutan. Mereka akhirnya paham bahwa laki-laki di hadapan mereka bukanlah orang baik hati, melainkan orang kejam, tegas, dan suka membunuh. Chen Ping perlahan-lahan menyingkirkan api itu, dan sebagian besar energi jiwa dalam toples jiwa telah diserap.
La melirik para biarawan yang gemetar dan berkata dengan tenang, mengingat kalian hanya tertipu, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Namun, hilangnya jiwa kalian adalah pilihan kalian sendiri, kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Meski suaranya tenang, suaranya menampakkan keagungan yang tak tertahankan. Semua orang memandang Chen Ping, ada yang marah, ada yang malu, dan ada yang bingung. Akan tetapi, mereka semua tahu bahwa mereka telah memilih jalan ini atas kemauan mereka sendiri, dan mereka menganggap bujukan Chen Ping sebelumnya sebagai penghalang yang disengaja, jadi mereka menyerangnya secara berkelompok. Chen Ping mengabaikan para biksu itu, tetapi melirik biksu berjubah emas, La menekan telapak tangannya dengan ringan, dan embusan udara langsung menjepit biksu berjubah emas itu ke tanah, membuatnya tak bisa bergerak. Apa yang akan kau lakukan? Aku dari Istana ke-6 Kuil. Jika kau berani membunuhku, Master Istana ke-6 tidak akan membiarkanmu pergi. Kata biksu berjubah emas itu dengan wajah ngeri. Chen Ping mencibir, Master Istana ke-6 bukan apa-apa. Sekalipun dia ingin melepaskanku, aku takkan melepaskannya. Aku datang ke langit ke-7 kali ini untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata Chen Ping, biksu berjubah emas itu tampak pucat pasi. La tidak menyangka Chen Ping sama sekali tidak takut dengan ancaman dari kuil. Guru Hu, ayo kita pergi. Chen Ping berkata kepada Humazi. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Tanya Humazi sambil menunjuk ke arah biksu berjubah emas. Jangan khawatirkan dia, seseorang akan mengambil tindakan setelah kita pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa para pendeta yang jiwanya telah diambil tidak akan pernah membiarkan orang ini pergi. Humazi mengerti maksud Chen Ping dan mengangguk. Kemudian, ia menatap para biksu yang tampak seperti anjing liar, berbalik, dan mengikutinya meninggalkan altar pengumpulan jiwa. Para biarawan ditinggalkan di sana, sebagian duduk atau berbaring, wajah mereka penuh keputusasaan dan penyesalan. Demi terobosan yang ilusif, mereka menghancurkan jalur kultivasi mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyalahkan orang lain atas semua ini. Melihat Chen Ping dan Humazi pergi, semua biksu mengalihkan tatapan marah mereka kepada biksu berjubah emas. Tak lama kemudian, jeritan biksu berjubah emas itu sampai ke telinga Chen Ping dan Humazi. Gunung di langit ke-7 bagaikan sarang binatang buas raksasa yang tersembunyi dalam kegelapan, penuh dengan suasana misterius dan berbahaya. Ruang pertemuan di aula ke-6 bait suci bagaikan jantung seekor binatang raksasa yang berdetak dengan irana tegang dan marah. Master Istana ke-6 duduk di kursi pertama, sosoknya yang tinggi memancarkan aura keagungan tanpa terlihat marah. Ujung jarinya dengan lembut memainkan jimat giok putih, yang berkelap-kelip dengan cahaya lembut namun misterius di bawah cahaya lilin. Cahaya lilin di aula bergoyang liar, bagaikan sekelompok peri yang gelisah, memancarkan cahaya dan bayangan di dinding, membuat ekspresi jahat di wajah Master Istana ke-6 semakin jelas. Baru-baru ini, ia menerima pesan dari biksu berjubah emas. Pesan itu membawa sedikit kegembiraan dan kebanggaan, memberitahunya bahwa semuanya berjalan lancar di altar pengumpulan jiwa dan bahwa guci jiwa telah mengumpulkan benang jiwa dari hampir 1000 kultivator. Menurut rencana, dalam beberapa hari, guci jiwa yang membawa kekuatan jiwa dari para biksu yang tak terhitung jumlahnya ini akan diserahkan ke Istana Dao Jahat, menyelesaikan transaksi rahasia dan berbahaya. Master Istana ke-6 tampaknya telah melihat imbalan yang berlimpah setelah transaksi yang sukses dan peningkatan lebih lanjut statusnya di kuil, dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat sedikit. Sekarang, di gudang Istana ke-6, sejumlah besar batu abadi menumpuk. Selama Master Istana ke-6 dapat mengirimkan batu-batu abadi ini kepada Master Istana ke-3, masa depannya akan cerah. Namun, takdir tampaknya selalu ingin memberikan pukulan fatal kepada orang-orang ketika mereka sedang dalam kondisi paling sombong. Pada saat ini, jimat komunikasi yang rusak tiba-tiba terbang dari luar aula seperti meteor yang tidak terkendali. Kertas jimat itu meledak di udara seketika, berubah menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan suara-suara terputus-putus yang dipenuhi rasa takut dan putus asa yang bergema di udara. Kepala istana, sesuatu yang buruk telah terjadi, guci jiwa telah dicuri. Tuan Jubah Emas,
Suara itu tiba-tiba berhenti, seolah dicekik oleh tangan raksasa tak kasat mata. Hanya abu kertas jimat yang terbakar yang tersisa, perlahan berjatuh hari bagai kepingan salju dan berhamburan di tanah, seolah pertanda buruk. Kepuasan di wajah Master Istana ke-6 lenyap dalam sekejap, digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan yang amat sangat. Matanya sebesar lonceng tembaga, dan ia membanting meja sekuat tenaga. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan meja di depannya dalam sekejap, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Energi spiritual di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. Para biksu di aula itu terbanting ke tanah oleh kekuatan dahsyat ini. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka berlutut di tanah, tak berani bernapas, seperti domba yang akan disembelih. Master Istana ke-6 melangkah maju mundur, setiap langkah dipenuhi amarah yang hebat, dan tanah di bawah kakinya mengeluarkan suara, bang-bang. Matanya dipenuhi amarah, seakan-akan dia ingin membakar seluruh dunia menjadi abu. Guci jiwa adalah kunci transaksi antara kuil dan kuil kejahatan. Guci ini bukan sekadar wadah, tetapi juga alat penting bagi kuil untuk mendapatkan keuntungan dalam kegelapan. Sekarang guci jiwa telah hancur, tidak hanya sekutu kuat Istana Shindao akan hancur total, tetapi juga akan berdampak serius pada masalah penting yang ditugaskan oleh Master Istana ketiga. Dia sangat memahami metode Master Istana ketiga. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Terlebih lagi, sekaranglah saatnya Master Istana ketiga dan Master Istana keempat bertarung secara terbuka dan diam-diam. Master Istana keempat memiliki lebih banyak suara di Istana Raja Dewa karena ia didukung oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, Master Istana ketiga hanya bisa mengandalkan kolusi rahasia dengan Istana Jahat untuk memperkuat kekuatannya sendiri dan mempertahankan posisinya di kuil. Sekarang guci jiwa telah hancur, jika Istana Jalan Jahat tidak bekerja sama, keadaan akan menjadi tidak terkendali. Master Istana ke-6 menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menekan amarah di hatinya. Amarah itu bagai gunung berapi yang akan meletus, dan ia pun menahannya untuk sementara dengan sekuat tenaga. Lalu, dia berteriak keras ke arah luar kuil, "Pergi dan selidiki. Siapa yang berani menyentuh barang-barang kuil di kota angin hitam? Kalau kalian tidak bisa menyelidikinya, kalian semua akan mati." Suaranya bagaikan guntur, bergema di luar aula dan membuat para pendeta di luar gemetar sekujur tubuh. Ya, para biksu di luar balai bergegas menerima perintah itu, tidak berani lalai sedikit pun, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada seekor binatang buas yang mengejar mereka. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, biksu yang pergi menyelidiki itu tersandung kembali. Wajah biksu itu sepucat kertas, seolah-olah ia baru saja berjalan kembali ke gerbang neraka. Kakinya lemas dan ia hampir berlutut sepanjang perjalanan kembali ke aula. Biksu itu berteriak dengan suara gemetar, "Istana. Kepala istana, kami telah menemukan seseorang bernama Chen Ping yang melakukannya." Chen Ping, Master Istana ke-6 tertegun sejenak, seolah-olah ia tidak mendengar nama itu dengan jelas. Kemudian pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan kemarahan di wajahnya langsung tergantikan oleh keterkejutan. Informasi tentang Chen Ping, orang yang menentang kuil mereka, dengan cepat muncul dalam pikirannya. Tapi bukankah Chen Ping sedang diburu seperti anjing tersesat oleh pemakan jiwa di surga ke-6? Bagaimana? Mungkin dia tiba-tiba muncul di sini. Master Istana ke-6 tidak tahu apa yang terjadi di surga ke-6, dan tentu saja dia tidak tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya diselamatkan oleh penguasa bintang roh api. Apakah kamu yakin Chen Ping lah yang menghancurkan guci jiwa? Ada nada tidak percaya dalam suara penguasa Istana ke-6. Tentu. Biksu itu mengangguk gemetar dan melanjutkan, menurut keterangan para biksu yang hadir di tempat kejadian, dan perkenalan dirinya, namanya adalah Chen Ping. Dia tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi juga menyerap semua jiwa di dalamnya. Akhirnya, dia menyegel kultivasi Tuan Jubah Emas, memungkinkan para biksu yang tertipu itu menggigit Tuan Jubah Emas sampai mati. Master Istana ke-6 menghirup udara dingin, merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga dahinya, lah terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping menjadi sasaran Soul Devourer, makhluk kuat dari surga ke-9,
di surga ke-6, tetapi dia masih bisa datang ke surga ke-7 hidup-hidup dan bahkan berani langsung menghancurkan guci jiwa di kuil. Perlu diketahui bahwa pemakan jiwa adalah penguasa tertinggi surga ke-9. Sekalipun hanya tersisa sedikit jiwanya, ia bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para kultivator surga ke-6. Terlebih lagi, metode Soul Devourer kejam dan bengis, membuat orang-orang ketakutan. Sungguh keajaiban Chen Ping bisa lolos dari tangannya. Pasti ada rahasia di balik ini. Tidak, masalah ini harus segera dilaporkan kepada kepala istana ketiga. Master istana ke-6 kembali sadar, wajahnya penuh kesungguhan. Dia sepenuhnya menyadari keseriusan masalah tersebut dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Chen Ping tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi mungkin juga mengetahui kolusi antara kuil dan kuil jahat. Begitu berita itu bocor, seluruh kuil akan kacau balau. Pada saat itu, kuil akan menjadi sasaran kritik publik dan menghadapi bencana yang dahsyat. La berjalan cepat menuju panel komunikasi di aula. Panel komunikasi itu memancarkan cahaya misterius, seolah-olah merupakan portal ke dunia lain. Master Istana ke-6 membentuk segel dengan tangannya, dan setiap gerakannya tepat dan cepat, seolah-olah dia telah melatihnya berkali-kali. Kemudian, ia menyuntikkan aliran energi spiritual berisi sinyal darurat ke dalam formasi tersebut. Energi spiritual itu bagaikan ular yang lincah dan langsung menghilang dalam cahaya formasi komunikasi. Rangkaian komunikasi menyala, dan tak lama kemudian, sebuah suara agung terdengar dari dalamnya, Tuan Istana ke-6, ada apa gerangan? Suara itu tampaknya datang dari langit, membawa otoritas yang tidak diragukan lagi. Tuan Istana ketiga, Master Istana ke-6 segera membungkuk, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan berbicara dengan nada mendesak, Chen Ping masih hidup. Dia tidak hanya datang ke langit ke-7, dia juga menghancurkan guci jiwa yang kita tukarkan dengan Istana Dao Jahat. Suara-suara dalam formasi itu terdiam sesaat, seolah-olah mereka tengah mencerna berita yang mengejutkan ini. Kemudian, amarah yang terpendam pun meledak, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus, tetapi diredam dengan paksa, Chen Ping. Dia belum mati. Sepertinya Master Istana ke-4 telah membawa orang-orang ke surga ke-6 dan benar-benar menyelamatkan orang-orang ini. Kepala Istana ketiga tahu bahwa Kepala Istana ke-4 sedang memimpin pengawal berbaju zirah emas ke surga ke-6, tetapi dia tidak tahu apakah mereka akan menang atau kalah. Sekarang tampaknya Master Istana ke-4 pasti telah mengalahkan. Master Istana ketiga juga tidak tahu bahwa Dewa Bintang Roh Api telah mengambil tindakan. Master Istana ke-6 tidak berani menjawab, lah hanya bisa menundukkan kepala, tubuhnya sedikit gemetar, dan mendengarkan omelan Master Istana ketiga. Dia tahu bahwa pada titik ini, penjelasan apapun mungkin hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Anda harus menstabilkan situasi terlebih dahulu dan jangan biarkan berita itu menyebar. Suara Master Aula ketiga perlahan mereda, seperti seorang jenderal berpengalaman yang memimpin pertempuran. Saya akan menghubungi Aula Jalur Jahat. Segera kirim seseorang untuk memantau pergerakan Chen Ping. Jika kalian menemukan jejaknya, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan kepada saya. Juga, aku akan mengirim Master Istana kelima untuk membantumu. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan Chen Ping meninggalkan surga ke-7 hidup-hidup. Ya, aku patuh pada perintahmu. Master Istana ke-6 segera menyetujui, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Lampu pada jaringan komunikasi padam, dan aula kembali damai, tetapi di balik ketenangan itu terdapat arus bawah yang bergejolak. Pada saat yang sama, suasana di aula cabang aula kejahatan surga ke-7 juga sangat hikmat. Ketua aula jalan jahat, Sue Wuying, duduk di singgasana hitam yang memancarkan aura dingin, seolah-olah diukir dari es. Dia memegang token hitam yang rusak di tangannya, yang merupakan sinyal terakhir yang dikirim kembali oleh anak buah Scarface. Token yang rusak berarti orang tersebut telah meninggal, bagaikan bintang jatuh, menghilang selamanya dalam kegelapan. Beberapa biksu dari aula Dao Jahat yang baru saja melarikan diri dari altar pengumpulan jiwa berlutut di depan aula, tubuh mereka gemetar seperti sekelompok burung yang ketakutan. Asa, mereka melaporkan penghancuran guci jiwa dengan suara gemetar, setiap kata dipenuhi rasa takut dan putus. Chen Ping,
Orang ini mencapai level ke-7 begitu cepat. Suara Sue Wuying sedingin es, seolah berasal dari gudang es, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh itu seperti suatu zat, menyebabkan suhu di aula turun beberapa derajat. Guci jiwa adalah kunci kemajuan istana jalur jahat. Guci ini membawa benang jiwa dari hampir 1000 kultivator dan merupakan sumber daya penting bagi istana jalur jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Kini setelah guci jiwa itu hancur, benang jiwa hampir 1000 kultivator pun hilang. Ini tentu saja merupakan pukulan berat baginya. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Terlebih lagi, mereka telah menyediakan sejumlah besar batu abadi ke kuil, dan sekarang guci jiwa hampir penuh, tetapi ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Saat Sue Wuying berada di surga ke-6, dia melihat sang pemakan jiwa hendak mati, maka dia diam-diam melarikan diri ke surga ke-7. Awalnya dia mengira dengan kekuatan Chen Ping, akan butuh waktu baginya untuk mencapai level ke-7, tetapi dia tidak menyangka dia akan mencapainya secepat itu. Penatua, Chen Ping ini tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi juga menyerap semua benang jiwa di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Biksu yang berlutut di depan menjawab dengan gemetar, wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah Chen Ping berada tepat di belakangnya dan dapat mengambil nyawanya kapan saja. Apa? Sue Wuying tiba-tiba berdiri, dan kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya. Kabut hitam itu menyebar liar di aula seperti tentakel iblis. Dia tidak menyangka Chen Ping juga bisa menyerap jiwa untuk berlatih. Tahukah kamu, tidak banyak orang yang bisa menguasai keterampilan semacam ini, bahkan di antara para praktisi sihir. Sekarang Sue Wuying semakin merasa bahwa Chen Ping memiliki terlalu banyak rahasia. Serahkan perintahku, sekalipun kau harus menjungkir balikkan langit ke-7, kau harus menemukan Chen Ping. Hidup atau mati. Suara Sue Wuying bergema di aula bagaikan guntur. Ya, para biksu di aula menjawab serempak, mata mereka penuh tekad dan keganasan, seperti sekelompok prajurit yang siap berperang. Mereka berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, sosok mereka dengan cepat menghilang di luar aula, hanya menyisakan suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Sue Wuying juga berdiri dan bersiap untuk menemui Master Istana ke-6 Kuil untuk membahas masalah ini. Chen Ping adalah musuh bersama mereka, dan karena guci jiwa telah dihancurkan, kesepakatan di antara mereka harus dihitung ulang. Chen Ping, kemana kita selanjutnya? Kurasa kuil dewa dan kuil kejahatan sedang mencari kita sekarang. Di tanah tandus, Humazi mengikuti Chen Ping dan bertanya. Kedua orang itu sudah meninggalkan kota angin hitam. Mereka tahu bahwa kota angin hitam pasti sedang kacau saat ini. Pertama, temukan lokasi aula ke-6 kuil. Setelah menghancurkan aula ke-6, cari aula jahat. Chen Ping berkata dengan tatapan tegas. Dengan tingkat kultivasinya saat ini di alam abadi bumi tingkat ke-5, akan mudah baginya untuk membunuh Master Istana ke-6. Chen Ping takut ia tidak akan bertemu lawan di seluruh surga ke-7. Lagi pula, para kultivator di surga ke-7 umumnya tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di bawah tingkat ketiga alam abadi manusia. Chen Ping berada di alam manusia tingkat ke-5, dan dengan pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, kirin api, dan harta karun lainnya di tangannya, mudah baginya untuk membunuh para kultivator di bawah alam manusia tingkat ketiga. Ada alasan penting lainnya mengapa Chen Ping pergi menemui Master Istana ke-6, yaitu untuk melihat apakah Istana ke-6 memiliki sejumlah besar batu abadi yang tersembunyi. Karena Istana Jalan Jahat menggunakan teknologi pemurnian batu abadi dengan batu roh dan menukamnya dengan guci jiwa dari kuil suci, Istana ke-6 pasti memiliki sejumlah besar batu abadi yang dimurnikan. Lagi pula, transaksi rahasia mereka telah berlangsung selama ratusan tahun. Terlebih lagi, Chen Ping tidak tahu berapa banyak dunia di alam bawah, di mana dia diperbudak oleh kuil dewa. Dan kuil kejahatan, memurnikan batu abadi untuk mereka. Chen Ping sekarang membutuhkan banyak sumber daya. Meskipun menara penekan iblis dapat mempercepat kultivasinya, itu tidak berguna tanpa sumber daya. Seiring kekuatan Chen Ping tumbuh, sumber daya yang dibutuhkannya pun meningkat secara eksponensial. Dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi oleh kultivator lain, Chen Ping menghabiskan ribuan atau bahkan jutaan kali lebih banyak.
Jadi Chen Ping sekarang harus mengumpulkan berbagai sumber daya dengan cara apapun. Sekarang dia hampir tak terkalahkan di surga ketujuh, dan lebih mudah baginya untuk mengumpulkan sumber daya. Tetapi jika Anda benar-benar pergi ke surga ke-8, atau bahkan surga ke-9, di mana Anda dikelilingi oleh bahaya, bagaimana Anda bisa punya waktu dan suasana hati untuk mengumpulkan sumber daya?